Oke teman-teman. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips dan tutorial cara cek motor bekas Jupiter Z. Untuk teman-teman semua yang ingin membeli motor bekas Jupiter Z burung hantu, dan kebingungan saat ingin cek motornya, di video ini saya akan membagikan tips supaya tidak tertipu. Karena kalau barang bekas itu, harga mahal bukan jaminan bagus, dan murah bukan berarti jelek, tergantung pinter-pinter kitanya, dalam memilih dan membeli barang bekas tersebut. Kalau saya pribadi, hal yang paling utama saat dicek itu adalah bagian mesin, karena mesin itu adalah nyawa dari motor yang akan kita beli. Jadi rasanya percuma saja, jika motornya mulus tapi mesinnya sudah jelek, gak akan kuat tahan lama, dan biaya perbaikannya pun amat sangat mahal, yang belum tentu akan normal dan awet seperti pada umumnya motor standaran pabrik. Untuk cek mesin, pastikan suara mesin halus tidak kasar. Pastikan juga knalpot tidak mengeluarkan asap. Kita bisa cek di bagian lubang knalpot dengan memasukkan jari kita, lalu kita sentuh lubang knalpotnya. Kalau hitam kering itu berarti kondisi blok piston dan head masih normal. Tapi kalau hitam basah, sudah dipastikan ada kerusakan di bagian blok piston ataupun klep. Lalu kita cek bagian seluruh packing atau perpak dan bagian blok mesin. Ini hal sepele tapi sangat fatal. Jika ada kerembesan oli, maka akan berakibat berkurangnya oli pada mesin, dan fatalnya bisa membuat mesin ngezim atau macet. Jika ada kerembesan bagian packing seperti video ini, terutama bagian packing blok piston, memperbaikinya cukup rumit, yaitu harus membongkar bagian head dan blok pistonnya, walaupun harga packingnya 2 ribuan, tapi jasa bongkar pasangnya bisa ratusan ribu. Dan resikonya, mesin yang tadinya normal, bisa saja jadi bermasalah, gara-gara bongkar pasang sekedar ganti packing, tapi tergantung mekaniknya. Jadi pikirkan kembali, jika menemukan kerembesan oli di bagian packing, terutama packing blok piston, karena biaya perbaikannya lumayan mahal dan cukup beresiko. Untuk mengetahui gigi primer dan sekundernya masih bagus atau tidak, kita bisa lakukan cara ini. Dalam keadaan mesin mati, masukkan gigi 1, lalu putar roda bagian belakang, dan perhatikan suaranya. Jika suaranya dengung berkepanjangan seperti suara tangisan, maka dapat dipastikan gigi primer atau sekundernya sudah aus atau menipis. Tapi jika hanya dengung sedikit saja, maka kondisi gigi primer dan sekundernya masih dalam keadaan bagus. Dan ini adalah contoh suara yang gigi primernya masih bagus. Perhatikan dan dengarkan. Untuk tahap kedua, lakukan pengecekan rangka, untuk memastikan kestabilan berkendara dan tidak bengkok. Caranya dilihat dari depan dan belakang. Dan ini di sini juga udah bisa dilihat. Nah, kalau motor udah muatan itu, ini enggak rata teman-teman. Ada celah nih, ini ngangkat yang bagian stangnya. Ini biasa dipakai muatan berat di depan teman-teman. Untuk motor ini menceng ya teman-teman, bagian spakbor depan menceng, tapi ini udah saya cek, ini bukan segitiganya, ini hanya ininya saja teman-teman. Udah dudukan bautnya udah nggak pas mungkin. Bagian belakang juga dicek, pastikan lurus teman-teman. Nah, jika tahapan kedua bagus, lanjut tahap ketiga teman-teman, yaitu cek kaki-kaki. Nah, pastikan kaki-kakinya masih bagus ya teman-teman, kaki-kaki depan belakang. Nah, jika kaki-kakinya sudah bagus, tidak bocor, ini dicolok, dipegang. Kalau ini basah ada olinya itu bocor teman-teman, kalau ini enggak, ini aman. Untuk sebelahnya lagi, ini basah teman-teman. Nah, ini saya colok, ini basah, ini ganti seal shocknya, tapi nggak seberapa ya teman-teman ganti ini. Yang fatal itu bagian mesin teman-teman. Untuk tahap selanjutnya, cek bagian kelistrikan, lampu utama, lampu sen, klakson,
starter dan lain-lain ya teman-teman. Usahakan kalau mau beli motor itu kelistrikannya masih jalan semua teman-teman. Mungkin hanya itu saja, bagian inti dan peran penting, dalam pengecekan motor bekas yang akan kita beli, pastikan juga surat-suratnya sudah sesuai. Untuk bagian lainnya, seperti bodi, pengereman, komstir, jok, kunci kontak, dan lain-lain, itu wajar dan tidak masalah, jika perlu perbaikan atau pergantian, dan itu bukan bagian yang fatal, karena yang kita beli itu motor bekas pemakaian, dan juga motor tua, bukan motor kredit dari dealer. Itu bisa kita perbaiki dan kita ganti secara bertahap, yang terpenting motor bisa dipakai dan mesinnya masih bagus, pasti awet dipakainya.